You have more strength in your thumb than in your thumb. Hey Sleeper, selamat datang. Mana nih yang nunggu kelanjutan dari si Kung Fu Panda Dragon Knight? Nah, kali ini aku mau lanjutin lagi nih part 2 dari series Kung Fu Panda Dragon Knight. Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat para prajurit kembali ke istana. Mereka melapor ke Kaisar bahwa Po telah menyerang mereka. Mendengar itu, Kaisar merasa Po berkhianat kepadanya. Lalu Kaisar mengutus pasukan terlarang, yaitu pasukan Komodo, untuk menangkap Po. Di sisi lain, Lutera masih tak mempercayai tentang dongeng cambuk api yang ada di buku Po. Dikisahkan cambuk api itu digunakan oleh Master Gigi Taring saat sedang perang. Saking kuatnya, cambukan itu bisa membelah dunia. Maka dari itu, Po mengajak Lutera ke desa tempat tinggal Ligao, si penulis buku dongeng, untuk mengetahui nih lebih detail tentang cambuk api. Setelah sampai di sana, terlihat poster Po yang dicari oleh Kaisar tertempel di mana-mana. Lalu di sini Po mempunyai ide menyamar menjadi Master Bambulus untuk masuk ke desa. Sementara pasukan terlarang mengikuti jejak Po sambil membawa kurungan besi. Mereka mencoba berbaur dengan warga desa sambil mencari rumah Ligao, hingga akhirnya mereka menemukan rumahnya. Tapi ternyata Ligao sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Kemudian anak Ligao bernama Lao mengusir semua penggemar termasuk Po, karena dia tak mau diusik oleh penggemar ayahnya nih dan ingin ketenangan. Diam-diam Lutera masuk ke dalam ruang kerja Ligao dan Po menyusulnya. Di sana mereka menemukan buku terbitan terakhir yang berisi keberadaan cambuk api. Tapi di situ mereka ketahuan oleh Lao dan dia menyalakan alarm gong peringatan. Terlihat pasukan terlarang sudah tiba di sana. Di situ Po dan Lao saling memperebutkan buku itu hingga hampir membuat buku itu terbakar. Lao tak mau menyerahkan buku itu karena dia tak sanggup membacanya. Melihat Lao yang sedih, Lutera mencoba mendekatinya. Dia menceritakan bahwa pedangnya itu milik mendiang kakaknya. Awalnya dia tidak bisa menggunakan pedang itu. Namun untuk mengenang kakaknya, dia menggunakan pedang itu untuk membela yang lemah. Dan begitu juga dengan buku yang seharusnya dibaca. Mendengar itu, Lao pun mulai sadar dan membaca buku terakhir mendiang ayahnya. Buku itu menceritakan bahwa cambuk api yang dipakai oleh Master Gigi Taring, dia tiba di kota Hilang dengan niatan mengubur cambuk api. Namun dia memilih membagikan kisahnya ke warga kota Hilang. Lalu cambuk api itu diawasi di sana. Setelah membaca, Lao akan membagikan buku terakhir mendiang ayahnya. Dan juga di dalam buku itu terdapat peta lokasi tempat kota Hilang itu berada, yaitu terletak di bawah gunung tempat kenangan Lao dan ayahnya. Lalu mereka bergegas pergi dari sana. Tiba-tiba muncullah pasukan terlarang yang menyerang mereka. Hingga akhirnya Lutera diserang saat lengah, begitu juga dengan Po. Lalu mereka menangkap dan mengurung Po untuk dibawa ke Kaisar. Melihat itu, Lutera hanya menatap Po saja dan memilih melanjutkan misi ketimbang menolong Po. Setelah itu, pasukan terlarang yang membawa Po diserang oleh seseorang. Di sisi lain, Lutera yang melanjutkan perjalanan diikuti oleh seekor rubah bernama Rabi yang sebelumnya ditolong olehnya. Dia memaksa untuk ikut bersama Lutera menjalankan misinya mengejar dua musang itu. Akhirnya Lutera mengajak Rabi ikut bersamanya. Di sisi lain, Veruca dan Klaus sudah sampai di gurun pasir. Mereka kelelahan mengikuti petunjuk di gulungan untuk mencari kota yang hilang. Sementara itu, hewan berjubah itu berhasil mengalahkan pasukan Komodo. Lalu dia mendekati Po karena takut Po kabur nih dari hewan berjubah itu, hingga membuatnya terjatuh dari tebing dan terbebas dari kurungan. Setelah itu, Po didatangi oleh salah satu pasukan terlarang bernama Wei Min. Dia juga berhasil kabur dari hewan berjubah nih yang mengikatnya. Dia meminta ikut bersama Po untuk saling bekerja sama.
karena Wei Min tahu bahwa Po ingin mengembalikan gelar Dragon Master. Sedangkan Wei Min ingin membuat Kaisar percaya kepada pasukan terlarang lagi. Di sini Po pun setuju untuk mereka bekerja sama. Di sisi lain, Lutera dan Rabi sampai di pasar rempah-rempah. Di sini Rabi pun berpamitan kepada Lutera untuk kembali pulang setelah sampai di sana. Sementara Po dan Wei Min juga sampai di pasar rempah-rempah. Namun Po malah tergiur oleh makanan di sana. Hingga Po tak menyadari nih, dua musang itu juga berada di belakangnya. Klaus dan Veruca mencoba merampok para hewan. Po pun melihat aksi mereka dan mencoba menangkapnya. Tapi tangannya terborgol oleh Wei Min yang ternyata dia berpura-pura baik kepada Po agar ketika lengah dia menangkapnya. Po pun merasa kecewa dan marah kepada Wei Min yang dia pikir baik. Sementara itu Lutera pun melihat aksi dua musang itu dan mencoba menangkap mereka. Po pun ikut mengejar mereka meskipun tangannya masih terborgol di gerobak mie. Wei Min masih mengejar Po. Lalu Lutera melepaskan borgol di gerobak itu hingga Lutera berhasil menjebak Veruca. Tapi Veruca berhasil melepaskan diri menggunakan sarung tangan. Saat dua musang berhasil melarikan diri, tiba-tiba datang hewan berjubah yang menangkap Po dan Lutera yang sepertinya mengincar mereka. Tapi mereka berhasil meloloskan diri dan mencoba kabur dari sana. Namun di depan mereka ada badai pasir dan tak bisa melarikan diri. Saat hewan berjubah mau menangkap mereka, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh Rabi dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu Rabi menuntun mereka keluar dengan aman dan memberikan kembali peta yang dijatuhkan oleh Lutera. Kemudian dia memberikan Po peta itu sebagai kerjasama mereka kembali. Lalu Rabi menemui orang tuanya di pasar bersamaan dengan hewan berjubah yang memaksa Rabi memberitahu keberadaan Lutera dan Po. Dia juga menyandra orang tua Rabi. Mau tidak mau dia memberikan gambaran peta tempat yang akan dikunjungi Po dan Lutera. Di sisi lain mereka terus berjalan di padang pasir mencari kota yang hilang. Terlihat Lutera flashback nih masa kecilnya bersama mendiang kakaknya. Dia ingin menjadi seperti kakaknya yaitu ksatria. Akhirnya kakaknya terus melatih Lutera agar seperti dirinya. Po dan Lutera terus berjalan tanpa henti. Sementara itu hewan berjubah mengikuti petunjuk peta dari Rabi. Dari belakang Klaus dan Veruca mengikutinya karena mereka tahu bahwa hewan berjubah mengincar Po dan juga Lutera. Besok paginya Po dan Lutera melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di bukit dengan tanda seperti di dalam peta. Kemudian mereka melihat danau kecil. Di sisi lain hewan berjubah mengetahui bahwa ada dua musang yang mengikutinya. Akhirnya mereka bekerja sama. Dua musang akan merebut peta sementara hewan berjubah mengincar Po dan juga Lutera. Kembali ke Po yang tak menemukan kota yang hilang di sana. Tiba-tiba sebuah batu raksasa bangkit dan menyerang mereka. Lalu Po menyadari nih bahwa monster batu itu bukan penjaga cambuk api, melainkan dialah kota yang hilang. Kemudian Po masuk ke dalam mulut monster batu disusul dengan Lutera yang mengingat pesan terakhir kakaknya. Ternyata benar nih, kota yang hilang berada di dalam batu itu dan sudah tak dihuni oleh siapapun. Kemudian di situ Po melihat cambuk api abadi. Lalu Lutera hati-hati mengambil cambuk api itu. Setelah berhasil mengambilnya, muncullah seekor kera tua. Ternyata kera itu bernama Rukmini, penjaga cambuk api abadi. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengambil cambuk api itu. Sekaligus mereka tak akan bisa keluar dari sana. Mendengar itu, Po takut tak bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah itu, Po dan Lutera ingin melindungi cambuk api dari penjahat yang akan menyalahgunakan benda sakti itu. Dengan melihat ketulusan mereka, Rukmini menunjukkan jalan keluar satu-satunya nih yang tertutup oleh batu. Kemudian mereka berencana akan membuka jalan keluar agar meyakinkan Rukmini bahwa mereka bisa menjadi penjaga cambuk api. Di sisi lain, hewan berjubah mengenalkan dirinya kepada dua musang. Dia bernama Colin, seekor rusa jantan. Kembali ke Po dan Lutera bersama dengan Rukmini nih mencoba melewati jurang di sana. Namun Po yang teringat oleh ayahnya tak berhasil melewati jurang dan terjatuh.
Kemudian Lutera menghampiri Po, tapi Po kembali histeris. Ternyata mereka sudah dikelilingi oleh para zombie. Lalu Lutera mencoba melawan para zombie itu. Melihat Po yang ketakutan, Lutera mencoba meyakinkan Po bahwa mereka bisa keluar dari sana. Mendengar itu, Po mulai bangkit melawan para zombie. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie. Melihat aksi mereka, Rukmini pun luluh nih dan memberikan cambuk api untuk dijaga oleh mereka. Setelah itu mereka berusaha membuka pintu keluar. Rukmini dan Lutera sudah berhasil keluar, tapi Po ditahan oleh satu zombie nih dan pintu pun tertutup kembali. Di sisi lain, Colin sudah sampai di mana petunjuk kota hilang itu berada. Namun dia tersandung oleh batu hingga membuat kakinya sakit. Klaus yang melihat itu memberikan ramuan sihirnya. Seketika kaki Colin sembuh. Lalu dia sadar bahwa Klaus dan Veruca adalah penyihir dan langsung menyerang mereka. Kembali ke Lutera yang memakai cambuk api untuk membuka pintu keluar untuk Po. Namun cambuk itu tidak berfungsi. Ternyata Rukmini bukanlah penjaga cambuk api, melainkan penjara. Dia memegang cambuk api yang asli dan memanfaatkan mereka untuk bisa keluar dari dalam sana. Dia berniat ingin menjual cambuk api itu kepada Kaisar Cina. Rukmini menyerang Lutera dengan cambuk api itu. Sementara Po sudah putus asa dan tak tahu jalan keluar. Kemudian dia berkhayal melihat sosok ayahnya di sana yang memberitahu bahwa jempolnya memiliki kekuatan yang sangat super. Setelah itu dia sadar nih dan melihat jempolnya memiliki potongan dari sarung tangan sakti. Dia pun menggunakan jempol itu untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, sarung tangan sakti yang dipakai oleh Veruca ikut bersinar. Lalu dia dan Klaus terbawa kemana arah sarung tangan sakti. Akhirnya Po pun berhasil keluar. Dia bingung atas apa yang terjadi. Lalu Rukmini pun kabur begitu saja membawa cambuk api itu. Di sini Lutera menanyakan tentang kekuatan jempolnya. Mereka tahu bahwa jempol itu bisa memanggil sarung tangan sakti dan mereka akan bisa menangkap dua musang meskipun cambuk api telah hilang. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Dragon Knight part yang kedua. Makin seru aja ya perjuangan Po untuk mencari senjata sakti agar dia bisa kembali menjadi Dragon Master. Nah, yang mau aku lanjutin lagi langsung aja nih like dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.